Cikarang. Kesini sama siapa? Sama anak saya. Hah? Sama anak saya. Anaknya mana? Anaknya di kamar. Anaknya di kamar. Enggak di siapa? Adek. Adek. Tinggal di mana ibu? Adek tinggal di mana? Aku di Cikarang, Subang. Subang. Nah ini yang sedekah maksain siapa nih? Ibu. Ibu sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak 2 sama bapak 1. Bapak kandung. Bapak kandung. Bapak kandung. Sama anak 2. Paling besar umur berapa? 28. Kegiatannya apa? Udah kerja. Nomor 2 umurnya berapa? 6,5 tahun. 6,5 tahun. Jauh Iya. bener jaraknya. 21 tahun. Hah? Jarak 21 tahun. 21 tahun. Iya. Jadi ibu sama suami masih nyatu apa enggak? Almarhum. Almarhum. 4 bulan kemarin. Kemarin. Tanggal 3 Maret. Suami apa sebelum mati kegiatannya? Kerja. Gimana? Di PT. Hah? Di PT. PT. Di PT. Heeh. Nah, pada saat suami sebelum mati ibu kegiatannya apa? Sama ibu rumah tangga. Ngurusin anak, ngurusin rumah. Nah, bapak kandung apa kegiatannya? Bapakku udah pensiun, udah sepuh. 84 tahun. Oh, nah bapak punya anak berapa? 4. 4. Nomor 1 siapa? Yang di Jakarta. Soehartini, Jakarta. Nomor 2? Iya. Nomor 3? Kampung. Di kampung. Palembang. Nomor 4? Nih, Nah, ibu tahu RDI dari mana? dari almarhum dulunya. Dia sudah ngeliat YouTube. Oh, almarhum suka lihat YouTube. Iya. Terus almarhum cerita apa tentang RDI ke ibu? Ya bagus gitu ya. Ngikutin. Almarhum juga mau ke sini tadinya. Mau ke sini? Iya, nggak Tuh ada almarhum lagi duduk. Almarhum, sini. Mau ngapain duduk di bawah? Naik sini almarhum. No, almarhum. Iya. Oh, almarhum tadi mau ikut ke sini. Kesampaian Enggak dia. kesampaian. Hah, nggak kesampean? Iya. Oh iya. Nah, sekarang ibu maksain ke RDI, apa hajatnya kalau boleh tahu? Almarhum meninggalin utang. Almarhum ninggalin utang. Iya juga dia ninggalin harta sih. Utangnya Tapi berapa almarhum? Yang di BNI 416 lagi. Yang di BRI rumah. Belum. Almarhum utang lo banyak benar. Iya. Tadi kan sebelum dia itu kan dia minjam buat bikin empang ceritanya. Empang belum jadi dia udah jadi almarhum. Gitu. Jadi total almarhum yang ninggalin utang berapa? Sekitar 600-an kurang lah. 600 juta kurang. Mm-mm. Nah, ibu maksain ke RDI sekarang hajatnya apa? Ya biar utangnya lunas gitu, kasihan almarhumnya. Kasihan almarhumnya. Iya. Berarti utang mesti dibayar ya? Iya harus dibayar tetap. Di sementara saya tetap cicil. Gitu. Nah, nyicil pakai apa kan ibu? Jadi ibu rumah tangga. Kan dia masih ninggalin duit dikit. Ninggalin duit? Iya, tapi buat nutupin utangnya belum bisa. Oh iya. Belum cukup. Setelah almarhum meninggal nih 4 bulan, kedepannya ini ibu pengen apa kegiatan kalau boleh tahu selain jadi ibu rumah tangga? Ya mau gimana ya? Mau usaha kalau ada modal mah. Usaha apa? Jadi jualan apa gitu, pakaian apa gitu. Jualan? Pakaian tadi Gimana? kemana? Ya kan tinggal di rumah ada kios sedikit, bisa di rumah juga. Oh, udah kios. Jualan apa? Belum mulain. Kan tadi memang nggak boleh kerja oleh suaminya. Apa? Tadinya nggak boleh kerja oleh suaminya. Iya. Jadi kita nggak kerja selama ini, suami yang nyari duit. Gitu. Jadi suami meninggal tuh sakit apa? Dadakan. Sehat atau sakit? Dadakan. Dadakan? Iya. Son, sehat Son. Iya. Abis makan sahur. Apa? Habis makan sahur. Sahur. Habis makan sahur. Son, lo jangan sahur ya Son. Udah jangan puasa. Iya. Puasa ketiga, Pak. Ini tukang puasa nih. Sony suka puasa ya Son. Jangan ya Son. Bulan Ramadan puasa ketiga. Asuransinya mungkin harus
diurus lagi. Ada gak asuransinya? Ya ada sedikit, nggak cukup nutupin utang. Belum juga dibayar kan dari PT? Belum dari itu bank. dari apa itu belum juga bulan Agustus Asuransi baru di bank keluar. enggak ada. Jadi gini, orang yang punya ada. utang di bank kalau meninggal Enggak. lunas. Dia Itu dia sebabnya dia ngambil apa tuh kur. Kur. Di situ nggak ada asuransi meninggal jiwa. Lo terangin dulu, gue mau ke toilet. Ya. Coba Kasih lihat buku coba tabungannya. diurus lagi akad-akadnya, ditanyakan di banknya. Udah Pak, udah saya tanya. Udah saya datang ke banknya, udah saya tanya. Karena kur dia, jadi dia di sana tuh cuman adanya asuransi kebakaran, asuransi jiwa nggak ada. Gitu. Tidak apa-apa Ibu, bela aja. Bukan kesalahan Ibu, itu bank itu pasti ada asuransi jiwa untuk itu, pasti ada Bu. Pasti ada. Coba diurus aja semua, dua-duanya kur semua berarti. Kur semua. Enggak, itu mah BTN. BTN Kalau satunya, satu Satunya BTN, BTN. rumah, tapi itu Oh BTN yang angsuran kredit rumah. iya. Itu BTN ada juga. Tapi itu Enggak, itu BTN Asuransi. kan atas nama suami. ini masih atas ceritanya. nama suami adik saya, suami saya yang Oh itu, iya, meneruskan iya. sini. Ya. Jadi nggak Berarti nggak bisa. Kalau itu. Nah kalau yang di Kalau BN yang itu BRI kur. Iya, BNI. kur, udah saya urus Pak, nggak bisa katanya, nggak ada asuransinya. Jadi saya mau ngurus kemana? Saya udah berapa kali, 2 kali ke Udah nggak bank. usah dipikir. Heeh. Nggak usah pakai ini. Ibu nggak usah. Karena satu itu kur. Dua suami sudah meninggal. Saya nggak punya kekuatan. Sudah. Mungkin kalau yang ini karena bukan atas nama Ya. Iya, dia sendiri, kalau atas nama sendiri lunas. Kalau Iya, ibu, boleh. Itu banknya bisa disalahkan kalau dia nggak ngasih asuransi, dia bisa disalahkan karena kita asuransi komplit. Di BNI itu Pak, BNI, BNI. Bank BNI. BNI, Bank BNI. BNI komplit kan, Iya harusnya. core-nya BNI. Nah, kurnya di Urus BNI. saja, ya salah dia kalau nggak malah kok nggak melindungi nasabahnya, kesalahan dia. Terus gimana Jadi caranya? gimana Udah saya? nggak usah dibayar. Nggak usah dibayar. Ya, datang orang ke rumah Pak Apa-apa kemarin. ngomong aja, ini kan satu core. Yang kedua, wajibnya kita nggak tahu, itu kewajiban bank untuk melindungi nasabahnya harus ada asuransinya. Orang asuransi kebakaran aja ada, masa asuransi jiwanya nggak ada? Iya itu makanya Pak. Kemarin kan Itu harusnya kalau tanggal asuransi kebakaran aja, asuransi jiwa senilai apa namanya, senilai kreditnya itu harus ada. itu nggak tahu Pak saya. Nggak tahu, saya nggak tahu juga. Saya Gitu udah 2 aja. kali gitu. Makanya saya bilang nggak tahu ya tetap harus datang di ke rumah kemarin Pak. Nggak apa-apa datang, Tanggal 25 saya harus jatuh tempo, 26 dia udah datang. nggak apa-apa datang. Ya kalau nggak datang saya dicop ntar Pak rumah Kan saya. sebabnya itu rumah itunya. Gunanya? Agunanya Rumah. Rumah. Rumah yang tuh saya tinggal Rumah yang sekarang. sekarang. Harga iya Kur. kur. Ada kur Iya, harga rumah sama harga pinjaman jauh. jauh. Iya. Nggak mungkin gimana. Ya Kalau makanya kur nggak mungkin rela. Nggak mungkin rela. Apalagi suami meninggal, udah bikin surat nanti. Surat keberatan. Gimana caranya? Banknya mana? BNI BNI mana? Cikarang Hah? baru, Cikarang Sekarang baru. baru. Jadi gini Pak, Bu. Ibu tukeran nomor HP sama pakarnya hukum, pakarnya bank. Nanti janjian di Bank BNI Cikarang, Ibu janjian, kita ketemunya di Cikarang. Ibu dari rumahnya mana? Cikarang juga. Cikarang, Ibu ketemu di BNI Cikarang, nanti dia ke BNI Cikarang, nanti dia yang maju bantuin Ibu. Ntar diurusin, Bisa, Pak. bisa. Alhamdulillah ya Allah. Nanti Bapak yang ngurusin, gratis, Ibu nggak usah bayar dia. Kita yang bayar dia saya. Alhamdulillah. Tukeran dosa sama saya sama dia. Ntar lu urusin, pakai si itu, sama supir kita, Agus, pakai Agus. Jadi kita punya mobil, nanti ngurusin ke sana.
kita jadi ngurusin nasabah. Jadi ngurusin tamu. Nggak apa-apa. Tugas saya. Iya. Jadi ibu nanti tukeran HP sama bapak. Nanti diurusin. Iya. Nanti bapak yang maju, ibu di belakangnya bapak aja. Bapak yang maju nanti ditanyain gimana polanya, maunya gimana, gitu. Iya. Nanti di iniin. Ya mau saya lunas. Hah? Maunya lunas. Iya nanti di utangnya berapa sih? Lunasin, ah? Utangnya berapa? 500 tadinya tinggal 416. Ya, jaminannya berapa? Rumah. Rumahnya Satu berapa? dekat rumah. Ya di atas 1,5 M 1,5 M. Oh iya. rumahnya. Tapi lancar Bu. Lancar terus. Lancar kalau masih almarhum ada mah. Iya, kalau Marhumada kan dia punya penghasilan. Boleh, ntar diurusin sama bapak. Ibu tukeran HP sama bapak. Nanti hari Senin apa hari Selasa pagi. Udah berangkat dari sini habis subuh diurusin. Lo niatin urusin hajatnya, namanya sedekah profesi. Gitu. Anggap aja kita kayak orang blow on, nanya dulu. Nah, padahal dia blow on juga. Blow on sama blow on. Jadi pinter ya Pak? Udah. Min kali min. Lah. Iya, bener. Oh kali. Iya bener. Kalau izin bini lo, kalau boleh lo ikut sama dia, jadi lo belajar pinter. Jangan jadi kameramen doang. Enggak, maksudnya gini. Ini ada tamu kita, lagi ada kasus kayak gini. Terus kita pendampingan gratis, kita belain gratis. Dia terkabul. Bohong kita nggak punya tabungan 1 poin di akhirat. Itu dunianya pasti dapat. Jadi itu. Makan, ntar gue biayain. Minum gue biayain, semua gue biayain. Ngerokok gue biayain semuanya bos. Karena gue lagi tumbal kurang 1. Kurang lo. Kameramen Bu, kenal gak Bu? Nih jangan deket-deket dia Bu, tadi kawinin. Gitu. Yang 5 ini Pak. Bukan, yang hati lagi. No, yang duduk sila nah. Jadi nanti diurusin, usahain gratis, nanti dibelain sama ini. Nanti ketemu, ditanya, diomongin baik-baik. Yang penting ibu ada surat kematian. Oh bawa surat kematiannya ada? Harus dong. Ada. Surat kematian, KK, KTP, buku tabungan, buku cicilan, semuanya dibawa. Nanti lu urusin. Iya. Bisa, harus bisa, nggak bisa. Janjian, nanti ketemu di sana, Bang buka jam 8, jam 8. Iya, jam 8. Berangkat kita di sini habis subuh. Sekalian kita belajar perbankan. Ini kan pasien gini besok banyak. Nanti kita bikin kantor sebelah. Staf kita Nadia, Lukman. Kalau Uje jangan. Kalau Uje yang ada janda-janda dikawinin sama dia. Kesempatan. Apalagi kalau dengar Uje utangnya udah lunas. Jarang-jarang loh bos orang bikin begini mau pendampingan. Iya kan? Gratis lagi. Gratis Bu, nggak usah bayar, kita yang semua. Misalkan di sana minta biaya administrasi gini nih, udah kita yang ngurusin. Ibu terima pasti gratis. Dan ibu salah satu orang beruntung. Pak Haji mau bantuin ibu kelas beliau. Ya kalau saya yang turun tangan kan nanti besok jam sini jam 1 udah privat banyak. Biar dia ngurusin. Nanti dapat laporan. Nanti kalau kameramen bisa bangun pagi, kameramen bangunnya siang. Soalnya kalau malam di mod alat kelamin sama istrinya. Ikut lumayan perbaikan gizi. Gelo. Berarti tugas beliau sama saya dong, sat-sat ya. Jadi ibu besok utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset itu benar. Amin. Dasarnya tadi Iya. kita yang ngurusin besok pendampingan gratis. Iya Pak. Terus apa lagi Bu? Ya maunya sih punya penghasilan sih Pak. Nah. Punya rezeki gitu. Nah. Buat anak saya yang kecil. Ya. Ibu bisa gak paksain bangun
jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz. 12 juz belum bisa, Pak. Bisa berapa juz? Masih 1 sampai 2, Pak. Bos ajarin bos cara baca Quran cepet bos. Bisa tapi dasarnya bisa ya. Ada Alif lam mim. Iya. Dzalikal pelan-pelan bisa. Bisa kalau pelan-pelan. Tahu huruf bisa ya. Nah, Ibu biasakan baca ayat surat yang pendek dengan baca yang cepat. Yang pendek dibaca terus sehingga menjadi kebiasaan Ibu untuk membaca yang seperti itu. Apa yang pendek? Misal inna a'toina, kan terpendek itu, surat terpendek, baca habis. Anggap saja itu satu baris. Inna a'toina, kalau kita bacanya inna a'toina kal kautsar, sehari 1 juz nggak dapet. Iya, kayak Ya gitu. kalau Iya, begitu bisa. kan, maka bacanya iramanya harus Ibu biasakan. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Masih kurang cepet kan? Ngukurnya 1 menit harus dapat 15 kali baca inna a'toina, itu menjadi ukuran kecepatan kita baca. Oh, gitu. Jadi harus secepat ini minimal. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sekali tarikan napas. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Bacanya Ibu tidak harus keluar suara full power, nggak usah. Ibu berbisik tetapi masih terdengar oleh telinga kita sendiri minimal. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Lebih cepat, lebih ringan. Nanti kalau sudah terbiasa ini Ibu praktekkan ke surat yang panjang, Al-Baqarah mulai alif lam mim sampai khatam, itu bisa seperti itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dibiasakan, nanti Ibu khatam 2-3 kali sudah lancar. Dilatih. Yang penting Ibu memaksakan untuk bisa baca walaupun masih pelan, bisa 1 juz 2 juz, tapi terus sampai subuh. Melatih, memaksa mata dulu. Ngantuk, ngopi dulu. Ngantuk, ada ngemil dulu. Berdiri dulu, nggak apa-apa. Dipaksa ngapain dulu, wudu dulu, jamahan dulu, melek, baru lanjutkan lagi. Begitu? Bisa? Insya Allah, Pak. Paksain, Paksain. pasti bisa. Pasti bisa. Nah Harus bisa. harus Ya? bisa. Harus. Saya mau usia kita kan udah 50-an. Ibu udah berapa? 55, Pak. 55. Berarti kita sama dong lahir tahun 70. Iya, Pak. Berarti kita berteman, Pak. Iya. Kita belum berpelukan. Teletabis Janda, Pak. Janda, bahaya. Teletabis. Teletabis. Lagi juga janda, bahaya, Pak. Jadi gini, Auranya beda. Arahnya beda. Getarannya beda. maksudnya gini Bu. Di usia 50-an kita nih, 50, 55 lah, 56, 57. Bisa gak Ibu nggak usah bekerja, duduk manis, tapi duit datang? Nah, mau gitu. Coba ceritain bos. Kupu-kupu datang, ibarat kupu-kupu itu duit. Iya Ibu, jadi Ibu dengan meraktekkan ilmu RDI yang diajarkan Pak Haji, yang dasarnya adalah ilmu Allah di Al-Quran, surat Al-Muzammil, nanti Ibu pelajari biar lebih kuat lagi. Itu harus dengan bangun jam 00, paksain tadi itu, lanjutannya baca Al-Quran bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, witir, baca Al-Quran.
itu dipaksain. Nah, lanjutnya kalau itu kita lakukan dengan lillahi ta'ala, hati kita bersih, menghindarkan sifat yang 18 itu satu saja tidak boleh ada. Itu yang lumayan berat katanya. Iya. Tapi harus dipaksa. Dari siapapun yang timbulnya sifat 18 itu harus tidak ada. Kenapa? Ibu, kalau ibu tidak ada sifat yang 18 itu, berarti ada di hati ibu sifat yang positif. Dengan sifat positif itu ibaratnya ibu menanam bunga di taman hati. Kalau bunga di taman, bunga di depan rumah, tumbuh semerbak mewangi, kupu-kupunya datang apa kita kejar? Datang, nggak usah dikejar-kejar, ditangkap terus ditaruh situ. Dia otomatis akan mendatangi bunga itu. Seperti itulah rezeki kita ibarat kupu-kupu, dengan kita menanam kebaikan di hati kita, hati yang jernih, bersih, kata Allah kamu akan beruntung. Jernih, bersih, cinta, kasih sayang, terima kasih, senang, gembira, bahagia, senyum, tertawa, riang. Jadi inner beauty kata Pak Haji keluar, maka orang melihat kita senang, kita juga merasa nyaman. Akhirnya apa? Kupu-kupunya berupa rezeki yang datang, pertolongan datang, keberuntungan yang datang. Syaratnya apa? Sifat 18 itu satu pun tidak boleh ada. Bocor halus pun tidak boleh. Bocor halus contohnya apa Ibu? Bocor halus di luar 18 itu seperti mobil, paku satu aja berbahaya ya. Harus dicabut, harus ditambal. Kalau bolongnya gede harus diganti bannya supaya biar bisa berjalan. Bocor halus pun tidak boleh. Ragu-ragu, khawatir, was-was, bertanya-tanya, tidak yakin, bisa enggak ya? Yang disampaikan Pak Haji, lunas tanpa bayar, tanpa jual aset. Nah, itu. Maka hatinya harus dibersihkan. Di surat As-Sam, qad aflaha man zakkaha. Pasti sungguh kamu akan selalu dalam keberuntungan, rezeki akan datang, pertolongan akan datang kalau hatimu kamu bersihkan. Tapi kalau sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan pasti kamu akan selalu dalam kerugian, dalam kesengsaraan, kehinaan, selalu salah saja, apa yang dipegang gagal selalu. Karena apa? Karena kamu dassaha, selalu mengotorinya. Mengotori apa? Hati. Kotornya dengan apa Ibu? Dengan itu. Sifat 18. Jengkel, dendam, sedih, ngeluh, dan sebagainya. Harus tidak ada. Harus Tidak gembira. ada. Kuncinya di situ. Bisa? Berusaha. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Supaya rezeki datang. Tapi kalau ibu bawaannya jengkel sama anak, kesel sama anak, kesel sama rumah, keadaan, masih itu 18. Kira-kira coba Pak tanyain, dari 18 sifat masih ada berapa Ibu? Masih ada Masih ada banyak. banyak. Jengkel gini Pak kadang Pak. Duh. Yang kepancing jengkel jelas Pak. Mas, apa nih? Gundah, gelisah, udah jauh, murung, enggak. Sedih ya. Sedih ya. Ngeluh ya. Ngeluh masih ada, tapi enggak banyak. Kalau jengkel dia sering kepancing. Cerewet enggak? Ya, Cemberut iya. cemberut banget. Mikir ya. Cemberut. Mikir ya. Mikir mungkin. Tapi enggak semua dipikirin. Komen ya. Komen kadang iya kadang enggak. Kalau cemburu enggak. Dendam udah mulai dikikis.
ketus udah berkurang dulu ya. Jutek. Kadang ya karena cemberut jadi jutek. Muka suntuk gimana ini muka suntuk nih? Muka suntuk. Ya kalau kita Muka masam. Muka masam itu kan Iya, muka kena masam. jutek. Iya kena jutek, kena iya, jutek itu kan. hampir sama. Iya. Lebih parah. Enggak masam-masam banget sih muka. Iya. Tapi kena jutek kadang jadi cemberut. Lantai dapur lebih tinggi Masih banyak Pak, seper 18 yang berdiri Pak. maka penyebab Tapi mudah-mudahan bisa berusaha. keputusan banjir itu Ini harus hilang semua ya. Harus Pak? hilang. di sini karena di sini buat pakai area Berusaha deh Pak. cuci Harus hilang. 2 keran. Biar lebih baik. Nah terus jadi kalau air buberan ini lari ke seberang, Ya, jadi mulai komen besok mau dikerjain. enggak terlalu sekarang kalau masih komen mah. bersih-bersih. Cemburu nggak ada yang dicemburuin. Cemburu itu tidak harus sama pasangan ya, Pak? pasangan, cemburu pada keadaan. Ini tetangga beli terus, kemarin beli kulkas, sekarang beli karaoke, itu termasuk cemburu. Tapi alhamdulillah dari dulu kalau ngelihat tetangga beli malah saya senang Senang, Pak. alhamdulillah. Iya. Berarti dia beli mobil saya bisa ikut. Itu ceritanya. Kalau saya dari dulu kalau ke tetangga enggak, alhamdulillah. Kalau ke yang masalah kayak gitu enggak. Iya. Nah, mungkin ada tetangga yang saya cemburuin itu agamanya bagus banget. Nah, Itu ada. ya, cemburu yang boleh itu. Iya. Kalau cemburu masalah harta mungkin enggak. Tapi yang itu 18 itu harus Hilang. harus hilang. Karena itu tadi dasarnya Ibu. Allah menciptakan jiwa kita, kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha di surat Asam yang awalnya dari wasamsi wa duhaha. Ada selanjutnya ketemu wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah bersumpah terhadap badan kita yang diambil Allah apa? Hati, jiwa, demi jiwa. Nah, dengan Allah bersumpah ini berarti sesuatu yang sangat penting, sangat berharga, sangat bernilai. Dan penyempurnaannya disempurnakan, diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Maka maunya Allah apa? Tadi yang saya baca yang tadi, qad aflaha man zakkaha. Maka harus kamu jaga kebersihannya. Supaya apa? Supaya kamu beruntung. Beruntung itu ya dalam keadaan selalu dalam keberuntungan. Apa saja yang kita lakukan datangkan keuntungan, datangkan nilai lebih. Kuncinya apa? Harus bersih. Tapi kalau kita sebaliknya tadi, wa qad khaba man dassaha, dan pasti kamu akan selalu dalam keadaan yang merugi kalau kamu mengotorinya. Nah, itu kalau kita mau rugi ya kita kotori hati kita. Tapi kalau kita mau selalu beruntung ditolong oleh Allah, maka harus kita bersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Nggak mungkin Pak Haji ini, mungkin. Caranya gimana? Caranya berarti ada 5 langkah yang harus kita lakukan. 5 langkah ke rumah pacar. Ada lagunya itu. Ya. 5 langkah Dari rumah. udah apa 1. Ibu harus selalu ucap syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, mulai bangun tidur sampai tidur. Tiada kata lain kecuali yang diungkapkan dari hati itu selalu alhamdulillah. Apapun yang terjadi di diri kita detik ini, alhamdulillah. Terjadi sesuatu, berita apapun, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ada orang yang
bikin jengkel, mancing jengkel, tetap ucap syukur, alhamdulillah, ini atas kehendak Allah semua. Satu. Yang kedua, ibu selalu bandingkan, selalu ingat bahwa ibu punya hajat yang besar. Maka ibu selalu ucap, saya punya hajat besar, maka saya tidak boleh jengkel. Kalau ibu dalam kondisi ujuk-ujuk, tahu-tahu, Bapak ngerti juga Pak ujuk-ujuk. Ngerti. tahu-tahu ada timbul terbersit, sedih, langsung sedih. Besar hajat apa besar sedih? Besar hajat. Maka saya nggak boleh sedih, saya harus gembira. Ada orang yang bikin jengkel, maka ibu langsung ingat besar hajat apa besar jengkel? Besar jengkel. Besar apa? Besar hajat. Besar hajat. Kalau besar hajat maka saya nggak boleh jengkel. Ucap alhamdulillah. Dua. Yang ketiga, ibu ucap setiap ada yang bikin jengkel apapun dan siapapun, ucap alhamdulillah dan ucap hajat. Kucing ngambil tongkol, sudah digoreng mau dimasak, bahkan sudah siap disajikan, tahu-tahu nyelonong, lempar. Nggak usah, itu rezekinya dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, dasar kucing, saya pasti punya uang 10 miliar bulan ini. Saya pasti punya penghasilan 10 miliar bulan ini. Hajat ibu apa? Ucapkan. Justru dengan pemantik yang negatif, ibu ucap yang positif, jadilah lampu menyala. Yang keberapa? Ketiga. Sekarang yang keempat, ibu laksanakan sholat taubat. Yang 18 itu diniatkan satu persatu maghrib sampai dengan isya. 18 salam. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. 2 rakaat salam, dapat 1. Sampai muka suntuk. Capek boleh duduk. Capek sholat berdiri, ibu sambil duduk boleh. Duduk di kursi begitu boleh, duduk di bawah biar bisa sujud juga boleh. Capek banget duduk seperti itu, sujudnya lebih dalam, rukuknya begini boleh. Tercapai itu. Kenapa? Dengan kita sholat tobat, kita akan terhindar dari sifat-sifat itu. Pasti, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat tobat, sholat itu akan mencegah kita, melindungi kita dari sifat-sifat itu. Akan tergugur. Yang kedua, dengan kita sholat tobat artinya kita mohon ampun. Nah, dengan mohon ampun ke Allah, kata Allah kalau datang ke Allah mohon ampun, Allah akan melipat gandakan harta kita. Wa yumtitkum bi amwal, maka akan aku lipat gandakan hartamu. 4. Yang kelima, kalau sudah mentok dari 1, 2, 3, 4 mentok, berat, hatinya nggak bisa bersih, maka harus dipaksa dengan bayar dam. Biar jerah. Betul? Bayar denda, pasti jerah kalau itu. Kalau ini kan gratis. Kalau kita melanggar pakai mobil, kemudian nggak bawa surat-surat, melanggar, mobilnya ditahan di kantor polisi untuk bisa terambil lagi dengan apa? Bayar denda, bayar tilangnya, baru mobilnya boleh diambil. Kalau nggak bayar, nggak bisa diambil dengan pelanggaran kita. Supaya kita jadi jerah.
jengkel terus saya, ya bayar aja denda. Atau semua 18 susah Pak Haji saya menghindarkan supaya jerah, 18-18-nya bayar denda. Itu cara Misal, bayar denda hah? sekiranya gimana Pak? Bayar dendanya gimana? Caranya sekiranya terjadi gitu ke diri Bisa kita. terjadi, ya udah 18. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, ya udah bayar ke anak yatim. Yang wasitnya ibu sendiri, bukan Pak Haji yang jadi jurinya, ibu sendiri. Oh saya enggak bisa ini Pak Haji, sudah bayar denda 18 juta. Pasti ibu akan jerah. Saya tidak boleh, karena kalau melanggar lagi saya harus bayar denda lagi. Betul? Iya. Coba dulu yang 4 tadi. Kalau nanti sebulan, 2 bulan sampai Pak Haji sampaikan 99 hari tidak ada perubahan, bayar denda. Kalau masih dengan denda itu masih belum juga hati kita jadi lembut, kita masih jengkelan, masih marahan, masih dendamnya membara, tambah membara, berarti hati kita keras, rusak, hatinya keras, membatu. Maka hadis Nabi yang ibu pakai, apa itu? Kata Rasulullah, apakah kalian ingin hatinya menjadi lembut dan semua hajat-hajatnya Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Niscaya hatimu menjadi lembut dan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Itu pelembutnya, kata Nabi seperti itu. Maka jalani dulu, mulai dari yang dosis rendah dulu ya. Gitu Ibu ya. Pasti bisa. Harus. Iya. Harus dicoba. Iya harus Pak. Maksud nggak dicoba, coba dulu. Coba. Ya, misalkan sekarang belum sampai 12 juz, baru 2 juz, nggak apa-apa. Besok tingkatin. Terus tingkatin. Terus tingkatin. Saya mau di usia ibu 56, 57, 58, 59 tidak bekerja tapi duit datang. Seperti tadi kupu-kupu. Insya Allah. Bisa? Bisa. Nah, ada lagi ya pertanyaan? Pertanyaannya nggak ada. Apa? Itu sama penyakit. Apa? Sakit apa? Riu, Gula. gula. Saya. Oh gula, mesti mandinya jam 00. Coba cerita. Ini ada sedikit cerita ya Bu. Ketika saya terkobuh ayat saya semua dari sini, saya langsung nggak datang lagi ke sini karena saya hobinya jalan-jalan, makan. Pokoknya namanya kuliner disampurin di Bandung, Bogor, Jakarta. Yang namanya Abu Bastik, saya makan sekenyang-kenyangnya. Jadi udah lupa ke kandang. Pas itu saya sakitnya badan saya lemes, ini kaki panas Bu. Terus badan saya dari 112 jadi 96 kilo, jadi kurus Bu. Akhirnya saya ke dokter, ternyata gula darah saya 500. Terus udah berobat ke dokter, tapi gulanya sempat naiknya, turunnya susah banget Bu. Akhirnya kita balik ke Pak Haji, baru saya agak malu-malu karena udah lama nggak ke kandang. Kata Pak Haji, ya udah, itu lagi aja Pak. Nah, ke kanan lagi aja, tahajud lagi, ijazah sama anak yatim, dan mandi jam 00. Sekarang alhamdulillah Ibu, gula darah saya ini kemarin diperiksa ya Bu, ini bekasnya masih kelihatan, 115. Saya bisa makan semaunya, Pak Haji ngejamu saya dengan jamuan yang banyak, dan yang enak saya makan, semua ini perut saya udah kayak gendut lagi. Terus alhamdulillah, yang tadinya lemes, badan pas sakit, kaki pada panas Bu, cenut, enggak, sekarang ada lagi. Dengan mandi jam 00, pasti pandan 9 lembar, diikat, simpul, kalau enggak sama saya dikaretin Bu, kayak karet gelang, masukin. Kalau udah mandi,
saya simpan di kulkas. Kalau lagi malas ya kadang-kadang saya masih di kulkas, kadang enggak. Jadi enggak setiap hari ganti, kecuali kalau udah warnanya coklat baru saya ganti. Dengan mandi jam 00 Bu. Dan alhamdulillah dengan mandi jam 00 itu bawaannya seger ya Bu, nggak ngantuk-ngantuk lagi Bu. Sampai-sampai karena saya udah subuh-subuh udah bangun, udah ngerjain apa aja ke kebun, bersih-bersih rumah saya kerjain semuanya Bu. Jadi olahraga harus ya Bu. Paling nggak sejam lah jalan kaki keliling rumah kayak gitu. Terus usahain jangan banyak pikiran. Kalau banyak pikiran gulanya naik lagi. Usahain juga enjoy atau nikmati hidup ini dengan penyakit yang kita punya. Jangan dikeluhin. Kalau kita ngeluh terus, ya Allah sakit gula ini katanya nggak ada obatnya. Gue bakalan mati sampai maaf ya, gula apa ada dipotong apa enggak. Kita selalu bilang pasti saya nggak seperti orang-orang gitu yang sampai mereka pada meninggal kayak gitu. Kita penyakit gulanya beda. Pokoknya kita harus punya obat sendiri bahwa kita itu menikmati penyakit gula itu, kita bersyukur sama Allah. Kalau ada orang yang sakit 2-3 hari, sebulan 2 bulan meninggal, tapi kita dengan gula itu kita masih bisa beribadah, baca Quran, sedekah, kita masih bisa keliling-keliling ke saudara-saudara, kita bisa jarah, masih kita bisa umroh. Nah itu yang kita syukurin. Dengan gula itu jangan sampai dengan ada gula kita kayak berakhirlah dunia ini. Jangan ya, kita harus semangat, tetap semangat dan happy, bahagia. Harus bahagia karena dengan bahagia itu pertama rezeki datang, bahagia itu rezeki dan hati senang rezeki datang. Ketika rezeki hati sedih rezeki pergi. Jadi usahain kita nikmati, syukurin, jalanin apa yang kita diberikan sama Allah. Nikmati dan syukurinnya itu kita bersyukur kita masih beda penyakitnya dari beda orang lain. Kita harus bersyukur. Kita jalanin aja hidup ini. Dan kita juga nikmatin, jalanin, syukurin apa ya. Iya, jadi itu aja obat buat kita. Ini Bu, kemarin 115, tadinya Bu 500. Saya Lemes, ngantuk. Saya pernah masuk rumah sakit itu 518. Oh. Ini yang nemenin. Oh iya. Udah sempet detak jantung Udah sempat hilang. hilang. Iya. Ibu sekarang gula berapa? 55. Pak, 55 sekarang. sama Bapak. Kita sama satu umur. Saya 57. 58. 58. Iya. 57 kameramen. 56 yang duduk 57. Kita semua satu program nih Bu. Lolita. 50. Lolita. Lolos 50 tahun. Berarti yang pojok no. No yang belakang no. Lihat Bu no. Nah 5 binil berapa? 5 tuh. Ibu mau gak yang ke-6? Oh yang itu. Dia lagi nyari yang ke-6. Sama sih gemuk. Saya nggak kepikir ke sana lagi Pak Haji. Saya mau mikir yang kecil aja. Biar bisa sekolah. Itu aja. Nanti yang kecil yang gendong dia. Kita harus yakin Bu, anak kita bakalan anak kita gimana ya, duit dari mana jangan. Pokoknya kita punya Allah Bu, kita yakin kita ada anak kita ada rezekinya, udah diatur sama Allah. Kita punya ayam aja kita kasih makan ya, kasih rumah, Bikin kasih kandang. kandang, terus kasih minum sama kita. Kita Apalagi beli Allah. burung aja dibikinin kandang sama Betul, kita. sama kita. Dikasih makan. Apalagi ini Kita anak miara ikan dibikinin kolam. kasih lampu. Masa kita diciptain sama Allah nggak dibikinin rumah 1000 meter. Iya, Bu. Masa kita nggak dikasih sebulan 10 miliar. Iya Bu. Masa kita nggak diberakatin haji Puroda. visa furoda. Nah itu Pak, pengennya haji umroh Pak. Iya, makanya Ibu praktekin dulu ilmunya RDAY, bisa gak? Berusaha bisa. Iya. Harus Sendiri bisa gak? Apa mesti didampingin sama orang yang pada duduk di bawah tuh di karpet? berusaha sendiri dulu Pak. Iya. Iya. Ibu harus semangat dan terus yakin kita punya Allah. Semuanya udah diatur sama Allah. Bisa? Bisa ya Bu ya? Ajarin, centongin duit cair 10 miliar sampai ngantuk-ngantuk ke baca HP lu. Ibu, untuk tambahan Masukan. aktivitas Ibu di rumah, Iya. selain yang tadi itu, Ibu bisa lakukan kegiatan ini waktu-waktu khusus untuk menarik
rezeki, menarik uang ini, wasilahnya dia jadi magnet, dikasih uang bibit Pak Haji ini, jangan dipakai untuk belanja. Jangan. Taruh di plastik biar nggak mudah lecek. Nanti tapi kalau pas nyintongin dibuka lagi seperti ini. Selesai masukkan di plastik lagi, Ya. biar awet begini ya. Nah, bacaannya nanti ada teksnya, Ibu bisa modifikasi, lihat di YouTube-nya Pak Haji Margo juga ada. Nanti dimodifikasi Ibu yang enak menurut Ibu, yang oh pas saya bahasanya seperti ini, nah, sesuaikan. Tapi pembukanya standarnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini standar pembuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Oh, Dipanggil ini ganteng, cantik. Nah, dipanggil pakai Toko datang panggilan deh, apa Ibu? saya kabarin. Panggilan yang cantik, yang manis, yang ganteng, apa saja boleh. Contohnya ganteng. Ganteng. Kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu panggil, kamu bawa ke rumah saya sini, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya. Masuk ke almari, bawa masuk ke brankas, bawa masuk ke rekening-rekening saya. Undang ya, ajak ya, datang ya, lebih gede bawa lagi. ya kawan-kawanmu Lebih dari gede lagi. manapun juga, sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang Kita nih, 10 ini kan jenisnya kayak gini. bulan. Womlat. Saya perlu Ini bayar uang ngawinin aja 20 juta. 10 miliar Yang bayar setiap kuda betina. bulan selanjutnya. Untuk itu ganteng, kamu bawa, Kalau kita laki-laki, kamu undang, laki-laki yang bayar. kamu ajak ke rumah saya sini, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu, ke rumah saya dari manapun saja, sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Kayak gini jenisnya. Waktunya bebas, boleh habis sholat juga Womlat boleh. dari Jerman. Waktu-waktu tertentu Ibu kapan longgar Dia yang kawin, kita yang ngaceng. bisa. Bisa. Susah gak Bu kalau dipraktekin Bu? Apanya? Enggak ya, pelan-pelan ya. Enggak. Jadi Ibu jangan khawatir sakit gula bisa sembuh apa enggak. Tadi kan Haji Marco udah nerangin. Ya. Bisa sembuh. Gak usah khawatir. Obatnya apa ya, nggak usah. Mandi jam 00 aja. Paksain. Apalagi Ibu niatnya pengen gedein anak tercinta. Pasti Allah muliain ya. Iya. Terus ada lagi gak pertanyaannya? Iya Pak Haji. Itu aja. Ya, Bos, lo janjian sama ibu ngurusin kreditnya ibu hari Selasa gimana? Hari Senin lo ke Lewiliang dulu. Kontrol. Nah ibu nanti catat hari Selasa nanti janjian. iya. Bisa? Nomor teleponnya Bisa. Ya nanti di belakang, di tukernya di belakang. Kalau di sini disebutin ntar penonton pada denger nanti ngebel ibu dikawinin sama penonton. Apalagi ibu cantiknya luar biasa. Di atasnya artis Bu. Ibu tuh di atasnya artis. Semua laki-laki yang lihat ibu semua masuk UGD. Gak ngaceng, cuma masuk UGD aja. Oke, lo sampai ketawa. Enggak, masuk UGD. Terkabul ya artis. Terkabul ya artis. Ya.